Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih ya. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah tukang sal sepatu di Kendari, Sultra, 17 tahun mengais rezeki, berhasil sarjanakan 2 anaknya. Kisah tukang sal sepatu di kota Kendari menekuni pekerjaannya selama 17 tahun untuk mengais rezeki. Seorang pria tersebut bernama Laude Abdul Qadir, kini berusia 68 tahun. Bertempat tinggal di Kelurahan Wawawanggu, Kecamatan Kadia, Kendari, Sultra, mengawali langkah kakinya usai fajar dengan langit masih gelap diselimuti dinginnya pagi hari, tak membuat dirinya berada di pelukan pembaringannya. Langkah tersebut ditemani dengan mengayuh sepeda hingga menuju kantor, di mana ia mencari dan mendapatkan rezeki untuk menghidupi keluarganya selama ini. Ayah dari 5 anak ini bekerja keras demi menghidupi serta membiayai pendidikan buah hatinya. Tentunya prosesnya itu tidak mengkhianati hasil yang ia peroleh. Pasalnya, dari hasil sal sepatu yang ia kerjakan, kini dirinya telah berhasil menyelesaikan pendidikan kedua anaknya hingga sampai tingkat perguruan tinggi. Hal itu dikerjakannya dengan penuh sabar dan kerja keras yang selama ini menjadi dasar untuk melakukan segala pekerjaannya. Karena kunci dari mencari rezeki yakni sabar dan kerja keras. Hal itu harus terus bersama. Karena tanpa salah satunya, maka hal itu pun percuma, ungkapnya saat ditemui di tempat kerjanya beberapa waktu lalu. Qadir lahir sebagai anak yatim piatu, sehingga dirinya tidak pernah melihat secara langsung kedua orang tuanya. Dalam kondisi tersebut, ia tidak bersedih karena dirinya harus terus melanjutkan hidupnya. Sewaktu kecil, dirinya menghabiskan waktunya membantu pekerjaan bibinya sebagai petani hingga usianya beranjak 20 tahun. Pada tahun 1974, ia mencari pengalaman kerja di kota Kendari. Pada saat itu, ia bekerja di beberapa proyek sebagai tukang bangunan untuk melanjutkan hidup. Setelah itu, pada tahun 1980, pria asal Muna Barat tersebut bekerja di salah satu perusahaan tambang Kabupaten Kolaka dengan lama bekerja selama 6 tahun. Waktu bekerja di perusahaan itu, saya digaji berdasarkan muatan kapal, sehingga pendapatannya tergantung dari banyaknya muatan tersebut, ungkapnya. Setelah bekerja, Qadir kembali ke kampung halamannya di Muna Barat. Ia bertemu dengan wanita pujaan hatinya bernama Waude Vihana. Sejak saat itu, tahun 1988, ia pun mengucapkan janji sucinya. Beberapa tahun bertempat di kampung halamannya dengan bekerja kembali sebagai petani yang ia rasa sulit. Kemudian ia bersama keluarga kembali ke Kendari. Berawal dari kembalinya ke kota bertakwa tersebut, ia dibimbing serta diajarkan sepupunya bagaimana cara menjahit sepatu. Setelah dirasa cukup dengan keterampilan yang ia miliki, Qadir membuka lapak sal sepatunya di Pasar Baru beberapa tahun. Namun, karena kejadian kebakaran di pasar tersebut, maka ia pindah ke Pasar Panjang. Kemudian, ia memindahkan lapaknya lagi tepat di pertigaan kampus baru UHO, dan ini menjadi tempat terakhirnya sampai sekarang. Selama menjadi tukang sal sepatu, ia merasa semua pekerjaan ada susah dan senangnya. Maka nikmati saja prosesnya, semua akan menjadi berkah. Intinya, jika kita dapat rezeki harus disyukuri. Terlebih dikasih Tuhan itu lebih, maka lebih bersyukur lagi. Dan yakin atas takdir Tuhan, karena sebagai hamba semua sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Imbuhnya, Laude Abdul Qadir berhasil menyelesaikan pendidikan anaknya dari hasil pekerjaannya selama ini menjadi tukang sal sepatu. Dari kelima anaknya, setidaknya 2 lainnya kini telah sarjana.
yakni Laude Muhammad Yasin Insan Taqwa, anak ketiga di kampus Mandalaya Waluya, dan Laude Iman Tausi, anak keempat di UHO. Sementara anak pertama bernama Waude Siti Nursanti dan adiknya Waude Asrawati sudah berkeluarga yang kini bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan Waude Rahmawati sebagai anak terakhir kini masih menempuh pendidikan di Fakultas FISIP UHO Kendari. Kadir merasa bersyukur dan bangga kedua anaknya ini telah sarjana dan sebentar lagi anak terakhirnya pun bakal menyusul. Saya berusaha membiayai anak-anak untuk sekolah agar mereka tidak merasakan apa yang orang tua rasakan, sehingga mereka harus hidup lebih baik daripada saya ke depannya, tuturnya. Kisah yang sangat menginspirasi ya sahabat. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.